Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah la'alakum turhamun. Baiklah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita dan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati melainkan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita teruskan pada pembahasan akhir topik kita, muslim tapi musyrik. Kita sudah membahas 3 kaedah dalam memahami syirik. Maka saat ini insyaAllah akan kita tuntaskan pembahasan kaedah yang keempat. Mudah-mudahan kita semakin tahu, semakin paham seperti apa itu kesyirikan. Al-qa'idatur rabi'ah, anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Li'annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir raha'i wasyiddah. Wad dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahud-din falamma najjahum idza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Kesyirikan pada zaman kita betul-betul lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Karena orang-orang musyrik dahulu, mereka melakukan kesyirikan ketika waktu lapang, ketika tidak ada masalah, ketika tidak dalam kesulitan, ketika tidak sedang sangat membutuhkan. Sedangkan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika berada dalam kondisi sempit. Namun orang musyrik hari ini, mereka melakukan kesyirikan sepanjang waktu, baik dalam waktu lapang ataupun dalam waktu sulit. Tentang umat terdahulu yang ketika itu Rasul diutus kepada mereka, Allah berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, benar-benar ikhlas memohon kepada Allah. Ikhlas itu tidak menyekutukan Allah sama sekali, benar-benar mentauhidkan Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Artinya umat terdahulu ada kalanya mereka berbuat syirik, ada kalanya mereka ikhlas bertauhid. Namun anehnya
Orang musyrik hari ini mengaku muslim tapi terus-menerus melakukan kesyirikan, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Syekh tentang umat-umat terdahulu. Mereka tidak selalu menyekutukan Allah, tapi tetap masuk ke dalam kategori kaum musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 67, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura." Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali hanya Allah. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Kemudian kata Allah, manusia itu memang selalu tidak pandai terima kasih. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Luqman ayat 32, "Wa idza ghashiyahum maujun kadzulal da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid." Nah, ini menggambarkan tentang sebahagian mereka ada yang tetap lurus, dan apabila mereka diterpa ombak besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yakni mengikhlaskan doa kepada Allah tanpa berdoa kepada yang lain. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai daratan, sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Jadi ada kalanya mereka musyrik, ada kalanya mereka lurus. Dan siapa yang lurus? Tentu mereka berada di jalan yang lurus, keluar dari kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrik tempo dulu mereka melakukan kesyirikan di saat tidak sedang ada masalah, tidak sedang dalam musibah, dalam keadaan lapang. Namun ketika musibah besar, seperti sedang berada di tengah lautan, di mana ombak lautan seperti gunung, ketika itu mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah. Mereka sadar ketika mereka dalam kesulitan itu, bahwa apa yang selama ini mereka sembah seperti batu, pohon, atau orang soleh, sama sekali tidak akan sanggup menolong mereka kecuali hanya Allah. Nah, begitu keyakinan mereka. Sementara orang-orang sekarang mengaku muslim, tapi dia menyembah selain Allah atau menyertakan menyembah yang lain bersama menyembah Allah. Mereka meyakini orang itu mampu menolong mereka. Nah, sedangkan orang musyrik tempo dulu, mereka yakin apa yang selama ini mereka sembah tidak akan sanggup menolong mereka, maka mereka ikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kemusyrikan zaman sekarang lebih parah. Sangat disayangkan, sebahagian umat yang mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus-menerus berbuat kesyirikan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit sekalipun mereka tetap melakukan kesyirikan. Sebagaimana orang Syiah, mereka berdoa kepada Ali, mereka berdoa kepada Husain. Kalau kita lihat gambar-gambar dan video-video ritual Syiah, di kepala mereka, mereka ikatkan pita bertuliskan, "Ya Husain, wahai Husain." Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah meninggal. Dan kalau kita teliti secara mendalam, mereka sendiri yang membunuh.
cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada satu bahagian dari Syiah ketika perayaan Asyura mereka menyakiti diri mereka, melukai diri, menyayat-nyayat diri, bahkan sampai mati sebagai bentuk penyesalan mereka karena mereka telah membunuh cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku pengikut Nabi. Mereka mengaku Muslim, nggak mau disebut Syiah, mengaku Muslim. Tapi mereka menyekutukan Allah. Kita hidup di zaman teknologi canggih. Lihatlah video-video ritual mereka. Ada yang merangkak menuju kuburan Husain sambil menjilat tangga-tangga yang dia lewati. Mengaku Muslim, tapi melakukan kesyirikan. Bahkan di depan makam Husain ada sebuah pohon. Pohon itu pun mereka sembah gitu. Karena pohon itu berada di depan atau di samping makam Al-Husain. Dan Imam Husain radhiyallahu anhu berlepas diri dari mereka. Dan kita lihat betapa saat ini berkembangnya ajaran tarekat sufi. Mereka mengaku Muslim. Kita memang disebabkan karena lalainya kita dalam menuntut ilmu syar'i, lalainya kita menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita mengikuti banyak orang. Karena banyak orang yang ikut, kita ikut-ikutan, padahal kita tidak tahu. Akhirnya ikut-ikutan. Mana ada ajaran sufi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Nabi itu banyak. Sehingga ada sebuah buku ditulis 1001 sunnah Nabi siang malam. Mungkin 10-20 aja belum tentu kita laksanakan. Ini masih dibuat-buat ritual-ritual yang lain yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam rangka katanya agar ajaran agama ini sedikit moderat, maka terimalah paham-paham yang lain, sehingga diseret-seretlah paham sufi itu ke dalam Islam. Padahal di zaman Rasulullah dan para sahabat mana ada sufi itu? Sedangkan Rasulullah tidak satu pun syariat yang beliau sembunyikan, karena Allah yang mempersaksikannya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Allah yang telah menyempurnakan ajaran agama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sambil menunjuk ke langit ka'annahu mundhiru jaishin, sepertinya beliau seorang panglima perang. Beliau mengatakan, burung yang terbang pun bisa jadi saksi bahwa aku sudah sampaikan apa yang Allah firmankan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Maka mana ada? Dalam bahasa Arab saja tidak kita jumpai dalam kamus kata sufi itu berasal dari bahasa Arab. Nggak ada. Bahasa Arab itu, kamus bahasa Arab beda dengan bahasa kita, Pak. Ya, kamus bahasa Indonesia, nggak tahu sekarang apa namanya. Kalau dulu kan kamus umum bahasa Indonesia, paling tebalnya segini. Itu paling tebal. Sedangkan dalam bahasa Arab ada kamus lisanul Arab. Kalau kita jejer dari sini ke tiang itu panjangnya. Satu kata pun nggak ketemu di dalam kamus itu, dan kamus-kamus yang lain dalam bahasa Arab kata sufi itu. Entah dari mana asalnya. Terus kenapa diseret-seret ke dalam ajaran Islam? Nih, ada sebuah buku diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Darah Hitam Tasawuf, yang dikarang oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir, seorang ulama terkenal dari Pakistan. Beliau meninggal secara syahid. Ketika beliau meninggal, ada seseorang meletakkan tip kecil mirip alat rekam. Ternyata itu adalah bom dan diledakkan oleh teroris. Jadi semenjak itu sudah ada teroris, bukan sekarang aja. Diledakkan sehingga meninggallah beliau ketika sedang mengisi pengajian. Dr. Ihsan Ilahi Zahir, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Darah Hitam Tasawuf, Studi Kritis Kesesatan Kaum Sufi. Saya akan bacakan beberapa perkataan-perkataan kaum sufi yang ditulis
dalam buku ini. Dr. Ihsan Ilahi Zahir untuk menulis buku setipis ini, beliau memerlukan rujukan sebanyak 355 buku referensinya. Bukan 1-2 buku, 355. Ada 2 tokoh sufi yang cukup terkenal dan diagung-agungkan oleh sebahagian kaum muslimin. Yang pertama, Rabi'ah Al-Adawiyah, Al-Attar Al-Khalabadi, Al-Khamshakhawani dan lainnya meriwayatkan bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah menderita sakit. Kemudian ditanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu sakit? Maka Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, aku melihat surga dengan hatiku, kemudian aku diserang oleh hatiku dan ia menghukumku. Oleh karena itu aku bersumpah tidak akan lagi mengulangi perbuatan aku. Artinya apa? Dia tidak mau lagi membayang-bayangkan surga itu. Sakit dia gara-gara membayangkan surga. Mana ada dalam Islam seperti ini? Berarti dia meremehkan surga. Meremehkan surga termasuk ke dalam kesyirikan. Dan digandrungi ini, disebut namanya. Bahkan tidak sedikit para khatib Jumat menyebut kata-kata mutiara dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini sebagai contoh yang akan diikuti dalam beberapa akhlak tertentu. Rabi'ah Al-Adawiyah juga berkata, katanya tidak hanya tidak butuh surga, dia juga tidak takut neraka katanya. Bahkan lebih dari itu, Asy-Sya'rani meriwayatkan pelecehan Rabi'ah Al-Adawiyah terhadap surga, kenikmatannya dan Al-Qur'anul Karim. Asy-Sya'rani berkata, pada suatu hari Rabi'ah Al-Adawiyah mendengar seseorang membaca firman Allah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Allah mengisahkan tentang keindahan dalam surga dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Maka ia berkata, kalau begitu kita adalah bocah-bocah kecil karena kita bahagia dengan buah-buahan dan burung katanya. Luar biasa kesesatan Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Allah memfirmankan kenikmatan surga, ada buah-buahan, ada burung. Dia bilang, kalau begitu kita sama dengan anak kecil. Kemudian ada tokoh sufi yang cukup terkenal, Yazid Al-Bustami. Di dalam kitab-kitab lain dijelaskan bahwa Yazid Al-Bustami mengatakan, lenteraku lebih terang dari lentera Muhammad. Lampunya lebih terang dari lampu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sulami, Al-Hajuwiri, Al-Manufi, Al-Husaini meriwayatkan bahwa Abu Yazid Al-Bustami yang dikatakan Al-Junaid Al-Baghdadi, seperti yang mereka riwayatkan, bahwa Abu Yazid Al-Bustami di kalangan kami adalah seperti malaikat Jibril di kalangan para malaikat. Berarti mengkultuskan gurunya. Gurunya dianggap seperti Jibril di kalangan para malaikat. Yazid Al-Bustami juga menghina surga dengan ucapannya, demi Allah, seandainya surga ditampakkan kepada manusia, sungguh mereka akan gaduh karenanya, sebagaimana penghuni neraka gaduh karena neraka itu. Bertaubatlah wahai kaum muslimin yang selama ini mengagung-agungkan Yazid Al-Bustami.
menjadikannya sebagai panutan, mengambil kata-katanya sebagai kata mutiara yang akan dijadikan contoh atau diamalkan, dia telah menghina surganya Allah dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yazid Al-Bustami juga berkata, barang siapa kenal Allah, maka surga menjadi pahala dan petaka baginya. Abu Yazid Al-Bustami juga menghina neraka. Ibnu Al-Arif meriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami, dia berkata, aku ingin hari kiamat terjadi agar aku bisa memasang kemahku di pintu jahanam. Dia berharap kiamat cepat datang, dia akan memasang kemahnya di pintu jahanam. Mengaku muslim, pengikutnya mengaku muslim, tapi musyrik, menghina makhluk Allah yang maha besar, makhluk Allah yang sangat besar. Seseorang berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, kenapa begitu hai Abu Yazid? Kemudian Abu Yazid Al-Bustami menjawab, karena aku tahu bahwa jika jahanam melihatku pasti ia padam. Gila ini orang. Jadi dia berharap kiamat terjadi, kemudian dia bikin kemah di pintu jahanam. Kenapa begitu? Karena aku yakin bila neraka melihatku, neraka itu akan padam. Kita teruskan. Asy-Syahlaji meriwayatkan tentang penghinaan Abu Yazid Al-Bustami kepada surga, seperti dituturkan saudara Abu Yazid Al-Bustami sendiri yang berkata, ayahku berkata kepadaku dari ayahnya, dari Abu Yazid Al-Bustami yang berkata bahwa Hatim Al-Asam datang berkunjung ke rumahnya. Hatim Al-Asam berkata, aku telah berkata kepada murid-muridku, barang siapa di antara kalian tidak memberi syafaat kepada penghuni neraka hingga memasukkannya ke dalam surga, maka itu bukan muridku. Jadi katanya murid-muridnya bisa mengeluarkan murid-murid yang lain dari surga dan memindahkannya ke neraka. Kemudian juga hal yang sama orang-orang sufi riwayatkan dari Ibrahim Al-Adham bahwa ia melecehkan kenikmatan surga dengan doanya, ya Allah, engkau tahu bahwa surga itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk bagiku. Astagfirullah. Dia mengatakan surga tidak sebanding dengan sayap nyamuk, sedangkan sayap nyamuk adalah seringan-ringannya sayap. Kemudian Asyibli juga tokoh sufi, dia menghina neraka dan apinya di dalam majelis ilmunya. Katanya, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, jika mereka meludah di atas jahanam, maka jahanam pasti padam. Kenapa ini harus saya tegaskan? Karena sekarang, sekali lagi, tidak terkecuali para khatib-khatib Jumat membawakan perkataan-perkataan sufi dalam khutbahnya. Berkata seorang sufi, kenapa tidak dikatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Bakar As-Siddiq, berkata Utsman bin Affan, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Abu Hanifah, berkata Imam Malik. Kenapa tidak itu dikatakan? Sedangkan waktu khutbah hanya pendek, perkataan sufi yang dibawakan. Bertaubatlah, karena para penceramah harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan di hadapan Allah, sehingga menjadi keliru, menjadi abu-abu di tengah masyarakat. Baik kok Ustaz, mereka ngajak kita sholat. Iya, cobalah ikut dalam pengajian mereka, nanti akan sampai pada tingkat maqam mahmudah, tempat yang tinggi. Kalau sudah sampai di sana, nggak wajib sholat.
Padahal Rasulullah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah perintahkan dalam surah Al-Hijr, sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kata yakin di sini kita lihatlah tafsir. Sekecil-kecil tafsir Jalalain, di situ disebutkan al-yakin itu maknanya sampai datang kematian. Maka Rasulullah SAW telah mengamalkan ayat Allah ini. Rasulullah tetap salat sampai datang kematian. Sedangkan orang sufi mempelesetkan ayat ini, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Maka mereka belajar. Kemudian kalau sudah yakin, mereka katakan mereka sudah yakin, maka tidak sholat lagi. Datang kepada saya seseorang yang mengatakan, saya sudah selesai sholat semenjak 4 tahun yang lalu. Jadi diborong sholat tiap malam sampai 1000 rakaat semalam. Jadi diperkirakan mungkin umurnya 40 tahun, 50 tahun. Nanti lebih kurang ya, digabung-gabung semuanya. Kalau 5 kali sehari, dikerjakan dalam semalam 1000 rakaat, berarti nanti sampai umur 30 ya udah selesai, maka tidak sholat lagi. Begitu ajaran sufi. Kalau awalnya kulit-kulitnya iya, ajak sholat, berkata yang baik, lemah lembut, jangan memakan yang haram. Pada ujungnya mereka mengharamkan yang halal. Kenapa? Karena ada kalanya mereka tidak makan daging. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada seorang sufi, dia gali lubang di bawah rumahnya, kemudian dia bersandar di situ, kayak rumah panggung lebih kurang, dibuat lubang di situ. Setiap hari istrinya memasukkan sepotong roti sampai 30 hari. Ketika 30 hari selesai, dia keluar, maka roti tetap utuh 30. Dia keluar dalam keadaan pucat pasi, lemah lunglai. Padahal halal, roti halal, kecuali bercampur dengan yang haram. Jadi mereka ujung-ujungnya sampai pada tingkat-tingkat kesesatan yang luar biasa, sampai kepada mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih parah lagi, orang-orang sufi meriwayatkan dari Abu Musa yang berkata, apa itu neraka? Besok pagi aku pasti pergi ke sana, dan berkata, jadikan aku sebagai tebusan bagi penghuninya, atau kalau tidak aku telan kamu, katanya. Astagfirullah. Jadi dia besok mau datang ke neraka, dia ancam neraka, keluarkan orang yang ada di dalam, kalau tidak aku telan kamu, katanya. Jadi benar-benar sufi itu bukan berasal dari Islam, Pak. Awal-awalnya iya untuk merekrut pengikut, dan mereka ngaku muslim tapi musyrik. Di antara pelecehan mereka terhadap surganya Allah diriwayatkan oleh orang-orang sufi dari Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir yang berkata, jika malaikat datang kepadaku dari Allah kemudian berkata, engkau bebas memilih antara surga dengan neraka atau menjadi tanah, maka aku akan pilih menjadi tanah, katanya. Sekiranya tidak ditegakkan hukum atau tidak tegak hukum di negeri ini dengan baik, mungkin kalau ketemu sama orang-orang sufi ini akan dilempar pakai tanah keras. Rasakan bagaimana rasanya tanah itu. Karena dia nggak mau milih surga, dia mau milih jadi tanah ya. Astagfirullah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Orang-orang yang berada di puncak ketinggian sufi dirindukan oleh surga, dan mereka sendiri tidak merindukannya. Orang yang berada pada puncak kesufian katanya nggak rindu dengan surga, tapi terbalik, surga yang merindukan mereka. Al-Qushairi dan Al-Sya'rani dari Al-Husain bin Mansur berkata, ciri-ciri orang yang kenal dengan Allah ialah orang yang memasukkan diri dari dunia dan akhirat. Padahal Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah sediakan untukmu nanti di yaumil akhirah, namun jangan lupa urusan dunia. Kita tidak disuruh cari akhirat saja, kemudian nggak mau berusaha untuk kehidupan dunia. Akan tetapi Allah perintahkan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Namun walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih diutamakan. Kalau ini justru dikosongkan dari dunia dan akhirat. Itulah jemaah yang dimuliakan Allah, sebahagian dari sekian banyak. Kalau kita bacakan benar-benar bikin kita tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi mereka ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Sekitar 4 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, ya sekitar 6 tahun yang lalu, saya membaca sebuah brosur atau sebuah tulisan di Jakarta dalam bahasa Arab bahwa ada seorang yang dianggap sebagai imam dari sebuah golongan. Beliau meninggal. Maka imam yang lain mengejar sampai ke langit dan direbutlah roh itu dari malaikat. Kemudian dikembalikan ke dalam badan gurunya. Maka itulah yang disebut dengan mati suri katanya. Padahal malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah bermaksiat atas perintah Allah. Mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua contoh orang-orang yang mengaku muslim tetapi pada hakikatnya mereka melakukan kesyirikan sampai kepada tingkat mengeluarkan mereka dari agama Islam. Orang Syiah sampai mengatakan malaikat salah menyampaikan wahyu. Harusnya disampaikan ke Ali, tidak disampaikan ke Muhammad. Salah alamat. Al-Quran tidak sempurna katanya. Padahal Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Tapi mereka pandai bermain. Cara mereka licik, halus, ibarat air tenang menghanyutkan. Banyak yang tertipu kecuali yang belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Semoga kita tidak termasuk orang yang ikut-ikutan. Jika pernah terjerumus, maka kembalilah ke jalan yang benar. Ketika kita telah tahu seperti apa keyakinan mereka, sungguh sangat mengerikan. Sama dengan kita seharusnya ketika kita melihat seekor harimau atau singa yang akan menerkam kita, kita akan lari terbirit-birit. Bukan berarti wahai singa kesinilah, terkamlah aku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat izin dan karunia Allah, selesai sudah kita membahas 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Kaidah pertama, tidak cukup mengakui Allah sebagai pencipta. Jika tidak beribadah, tidak menyembah Allah, tidak mengakui Allah dan Rasulnya, maka musyrik. Yang kedua, menjadikan para perantara dalam menyembah Allah, apakah pohon, batu, nabi, malaikat atau orang soleh, maka itu termasuk kesyirikan. Yang ketiga, nabi diutus kepada orang-orang musyrik dari berbagai macam penyembahan, dan Rasul mengkategorikan mereka semuanya ke dalam kaum musyrikin. Sebab dakwah Rasul hanya mengajak manusia menyembah kepada Allah saja. Kemudian yang keempat, kaum musyrikin hari ini lebih parah kesyirikannya dibanding kaum musyrikin tempo dulu. Kaum musyrikin tempo dulu syirik dalam keadaan lapang, bertauhid ketika mereka butuh Allah. Adapun sekarang ketika lapang atau butuh
mereka bertahan dalam kesyirikan, tapi anehnya mereka mengaku muslim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka selagi kehidupan masih menyapa mereka. Semoga Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus, sehingga ketika ajal menjemput mereka sanggup mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka bertaubatlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian kajian kita, semoga Allah memberkahi kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan kehadiran kita di sini ditulis sebagai orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.